Perkenalkan, nama saya Miranda Simamora, saya kelas 12 S3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, yang dilakukan oleh sekutu. Akibat dari hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan rakyat Indonesia mendengar kabar tersebut melalui radio yang disiarkan. Sekembalinya rombongan dari darat, para pimpinan PPKI mendapat desakan dari golongan muda yang menginginkan proklamasi segera dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 tanpa melibatkan campur tangan daripada Jepang itu sendiri. Golongan tua atau pimpinan PKI menyatakan perlunya sidang PPKI untuk memutuskan hal tersebut. Sehingga karena perbedaan pendapat tersebut, terjadilah keinginan golongan muda untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut Karena hal tersebut, golongan muda ingin mengasingkan kedua tokoh tersebut supaya jauh dari pengaruh dari Jepang itu sendiri. Golongan muda yang gagal meyakinkan golongan tua akhirnya sepakat dalam rapat mereka di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang sendiri tadi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 6:10, mereka melakukan aksinya dengan menculik dua tokoh tersebut dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Golongan muda yang gagal meyakinkan golongan tua akhirnya sepakat dalam rapat mereka yang berada di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta untuk menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang, maka mereka diasingkan ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 6:10, mereka melakukan aksinya dengan menculik dua tokoh tersebut, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok atau disebut juga dengan Karawang, Jawa Barat. Penculikan kedua tokoh ini dipimpin oleh seorang perwira petai yaitu di Singgih di Jakarta, dan beberapa tokoh muda yang terlibat seperti Sucipto, Soekarno, dan Joseph Koentanto. Rombongan mulanya ditempatkan di rumah Soebeno, tetapi takut mencolok, akhirnya ditempatkan di rumah Gyao Isiong. Di Rengas Dengklok ternyata sudah terjadi yang namanya kudeta. Terdapat pimpinan Jepang di sana, terbukti dengan ditawannya petinggi Jepang yang bernama Uenada Mitsui dan stafnya. Adanya Ahmad Soebarjo dari Kaigun atau Angkatan Laut, seorang tokoh dari golongan tua yang juga anggota PPKI, yang berhasil meyakinkan golongan pemuda untuk mengambil Soekarno dan Muhammad Hatta dan berjanji dengan jaminan taruhan nyawanya sendiri bahwa proklamasi paling lambat akan dilaksanakan besok, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, yang rombongannya langsung ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang jenderal Angkatan Laut Jepang yang mendukung dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga pimpinan menghadap Kepala Pemerintahan Umum Maichen Nichimusra untuk menjanjikan sikapnya, namun Nishimura tidak mengizinkan adanya proklamasi karena takut disalahkan oleh sekutu. Malam itu juga pada pukul 23 WIB,
segera diadakan musyawarah mengenai penyusunan naskah proklamasi. Yang hadir adalah anggota PPKI dan tokoh-tokoh dari golongan muda yang sekitar 30 orangan. Naskah ini disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bertempat di ruang makan Rumah Laksamana Maida, yang lainnya berada di ruang depan.